Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Christine Anissa MBA selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman yang ada di kelas manajemen 19D. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arini Puspitasari dengan NPM 1901010190 dan rekan-rekan saya yaitu Diana Setiaratu Paramita dengan NPM 1901010177, Winda Restiana dengan NPM 1901010181 dan Prabesta Savitri dengan NPM 1901010205. Pada pertemuan keempat kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis. Ada dua makna nih tentang sengketa dan persengketaan. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang apa itu sengketa. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya kita dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Yang kedua yaitu tentang persengketaan. Persengketaan merupakan hal yang sudah lazim dan menjadi bagian dari interaksi manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau bisa juga disebut dengan konsekuensi logis dari para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis. Oleh karena itu, sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis. Selanjutnya yaitu tentang forum-forum yang berwenang dapat menyelesaikan sengketa bisnis. Ada lembaga pengadilan dan lembaga swasta. Pada lembaga pengadilan terdapat pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Pada pengadilan umum, pengadilan ini bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu, pengadilan umum berwenang memeriksa sengketa bisnis. Pada pengadilan agama, pengadilan ini bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Pada pengadilan niaga, pengadilan ini yaitu masih di bawah pengadilan negeri atau pengadilan umum yang mempunyai wewenang dan memeriksa dan memutus sengketa bisnis seperti sengketa kepahilitan, sengketa hak atas kekayaan intelektual, dan sengketa lain di bidang keniagaan. Pada lembaga swasta, penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan itu disebut dengan alternative dispute resolution. Yaitu ada lembaga BMAI, BAPMI, BMDP, LAP SPI, BAMPPI, dan BMPPI. Menurut Bambang Sutioso tahun 2006 nomor 7, sengketa bisnis diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sengketa perniagaan, yang kedua, sengketa perbankan, yang ketiga, sengketa keuangan, yang keempat, sengketa investasi, yang kelima, sengketa perindustrian, yang keenam, sengketa HKI, yang ketujuh, sengketa konsumen, yang kedelapan, sengketa kontrak, yang kesembilan, sengketa ketenagakerjaan, yang ke-10, sengketa perdagangan publik, dan ke-11, sengketa properti. Cara penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase yaitu adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim dengan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan menaati keputusan yang diberikan oleh seorang hakim. Yang kedua yaitu bisa dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah perundingan tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan. Yang ketiga yaitu dengan cara mediasi. Pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu dengan cara konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan seorang pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi komunikasi. Yang terakhir adalah penilaian ahli. Pada penyelesaian ini, proses dapat didapatkan dengan hasil yang objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu yang terselisihkan.
Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak presentasi kelompok 3 tentang penyelesaian sengketa bisnis. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di WA Group. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.